Baik, selamat sore teman-teman media. Selamat sore para kasih. Selamat sore juga buat tim di Kupang. Siap, selamat sore Bapak. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam sampai Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Adiaksa Yayasan Manggarai. Kami menyampaikan perkembangan terbaru. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan dan menyapa ada partisipan yang bergabung di Zoom sore ini, pimpinan teman-teman di Kejaksaan Tinggi NTT. Saya sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021, tim dari penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri Manggarai dengan dibantu dan koordinasi secara sinergis dengan tim dari Kejaksaan Tinggi NTT dan tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tanggal 5 Agustus 2021 telah dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor PRIN nomor 70/70-FT-2/07/2020 tanggal 27 Juli 2021 terhadap terdakwa dengan status sebagai DPO atas nama Dr. Franciscus Nangaroka selaku penyedia barang dalam tindak pidana korupsi di kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013. Saya ingin sampaikan beberapa kronologis. Awalnya berdasarkan hasil koordinasi baik Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maupun juga tentunya IMC Kejaksaan Agung. Telah diamankan di kantor Kelurahan Baratajaya, Kota Surabaya, DPO atas nama Dr. Franciscus. Kemudian setelah diamankan, tim membawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penangkapan berhasil dilakukan berkat koordinasi yang sinergi, sebagaimana saya sampaikan tadi, antara Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan tentunya tim tabur, ya, Kejaksaan Tinggi. Serta juga kerja keras dari tim penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri Manggarai. Terdakwa ditetapkan, sebelumnya terdakwa telah ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2017 berdasarkan surat nomor R02-2-miring P3.17/FT-01/2017 serta berdasarkan daftar pencarian orang yang dilakukan oleh Polres Manggarai. DPO nomor 02-1 Romawi tahun 2017 Satreskrim Polres Manggarai. Selanjutnya,
kronologis bahwa tersangka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan terdakwa berawal ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor D01-P3-17/FD1-01/2017 tanggal 6 Januari 2017. Lalu surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai nomor print 81/N-3-17/FD.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020. Atas nama tersangka Dr. Franciscus Nangaroka, junto surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai nomor print 22 tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021. Selanjutnya, saya ingin merefresh bahwa tahun 2017 terdakwa ini melarikan diri, sehingga tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor kelas 1A Kupang secara in absentia. Selanjutnya, pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2021, terdakwa Dr. Franciscus Nangaroka berdasarkan surat perintah membawa terdakwa nomor 85, lengkapnya nanti tertuang, tahun 2021, tanggal 5 Agustus tahun 2021, tim JPU dengan bantuan dari semua pihak telah atas perintah saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, surat perintah membawa tahanan ke Kota Kupang sesuai dengan schedule penerbangan dengan maskapai Garuda. Tadi siang jam 12.30 WITA, terdakwa DPO telah tiba di Kupang. Selanjutnya terdakwa dibawa tim ke kantor Kejaksaan Tinggi Nusantara Timur untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Pratama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai tahapan pemeriksaan kesehatan, terdakwa kemudian oleh tim dibawa ke rutan, dan 4 jam ini proses administrasi sudah selesai, sehingga saat ini terdakwa Nangaroka sudah berada dalam sel tahanan. Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Pengadilan Tipikor kelas 1A Kupang dengan nomor 53-Pen-Sus-TVK-2021 PN Kupang tanggal 6 Agustus 2021 selama 30 hari ke depan. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021 di rutan kelas 2B Kupang. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan rekan-rekan sekalian kepada publik bahwa proses persidangan sendiri saat ini terhadap terdakwa secara in absentia sudah sampai pada tahap pembacaan tuntutan pidana. Nanti secara lengkap mungkin kita langsung nanti disampaikan. Dan dalam proses penuntutan itulah kemudian hadir kuasa hukumnya yang membuat surat kuasa khusus dari terdakwa. Hal itulah yang kemudian mendorong kami untuk mengoptimalkan, dan syukur alhamdulillah kuasa khusus juga bersifat kooperatif sehingga kita bisa menemukan titik di mana DPO ini berada. Kesempatan ini juga ingin saya sampaikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, tentunya upaya kami ini ingin menjawab kepada publik bahwa asumsi-asumsi yang sempat timbul mungkin sebelum saya di sini, saya jawab semuanya hari ini bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian, siapapun sama di depan hukum. Dan saya ingin pastikan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk buronan-buronan korupsi di seluruh Kejaksaan Republik Indonesia, di wilayah Indonesia. Saya rasa mungkin tahapan-tahapan itu yang bisa saya sampaikan.
Tidak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dalam kesempatan ini, khusus Pak Kepala Kejaksaan Tinggi NTT beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta jajaran, kemudian tim dari Kejaksaan Tinggi Manggarai, termasuk juga mungkin jajaran Denpom yang sudah mendukung kami. Saya itu teman-teman sekalian, terima kasih. Mungkin kita bisa juga Pak Kasipitsus, Pak Kacap bisa mendengar kami. Siap, perintah Bapak. Aman Bapak. Siap, bisa Bapak. Ya, mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman media bahwa tahapan hari ini sudah sampai di mana? Silakan. Baik Bapak, terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, rekan-rekan Kasih, teman-teman wartawan, mohon izin Pak Kasipitsus, pada saat ini tugas kami untuk menyerahkan terdakwa Dr. Franciscus Nangaroka ke rutan sudah selesai Bapak, dengan penandatanganan berita acara serah terima tahanan. Sekarang beliau sudah diantar oleh petugas dari rutan itu ke tahanan selnya Bapak untuk tindak lanjut selanjutnya Bapak. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Kasipitsus. Pak Kasipitsus ada yang mau disampaikan? Pak Kasipitsus? Jaringan. Ya, silakan Pak Kasipitsus. Ya Bapak, untuk terdakwa sendiri sudah kita periksa secara medis, baik PCR, surat kesehatan, dan semua dinyatakan negatif dan sehat walafiat, jadi bisa memasuki rutan Bapak. Selamat buat tim, sukses. Terima kasih Bapak. Bapak, terima Sukses kasih, selalu Bapak. untuk Bapak. Ya. Siap. Ya teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, dari perbuatan pelaku dan juga pasal yang disangkakan itu mungkin bisa digambarkan ancaman hukumannya. Perlu disampaikan tadi. ya, singkat aja dulu ya. Mas Yopan, monggo sampaikan. Ini kasubsi penyidikan dan tim JPU-nya. Terima kasih. Jadi untuk perkara ini kami dakwakan menggunakan solidaritas. Jadi dakwaan primer kami itu pertamanya kita sangkakan menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Lalu subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Lalu ini kan sudah sampai tahap penuntutan. Di penuntutan kami buktikan bahwa terdakwa ini secara bersama-sama, karena ini pengembangan kasus dari perkara yang sebelumnya. Para Pokja itu. Pokja dan PPK. Ya. Jadi karena secara bersama-sama kita buktikan pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Bapak, untuk tuntutannya boleh saya baca? Ini ancaman hukumannya dalam proses persidangan soalnya. Ancaman hukumannya dari undang-undang itu. Untuk ancaman hukumannya pasal 3 Paling singkat. Ya, paling singkat. Untuk pasal 3 ini ancaman hukumannya 20 tahun. Ya. Ya, belum termasuk kayak termasuk dengan uang denda, pidana, pengganti. Tapi saya mohon maaf ini karena masih dalam proses persidangan belum bisa buka di sini. Ada yang lain? Jadi bisa dijelaskan sepintas tentang muasal kasus ini yang terjadi pada tahun 2013 karena tuntutan kita dari perhatikan pidana. Iya. Ketikanya mungkin secara singkat saja Pak. Kasus ini sebelumnya sudah pernah ada persidangan dan menjatuhkan hukuman terhadap orang. Iya, kan kalau terhadap si terdakwa ini pernah kita
Sebelum saya sudah kita limpahkan ke pengadilan secara in absentia juga. Ya, hanya apa maksud keputusannya ya? NO. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang KUHP, pada saat saya menjabat, saya lakukan penyidikan kembali, lalu setelah kami yakin dengan alat bukti yang kita miliki, kita limpahkan kembali ke pengadilan. Jadi memang proses penyidikannya kita ulang. Ya. Ya kakak? Oh ya, tidak apa-apa, simpan di sini. Ya, dalam waktu kurang lebih 4 bulan ini, kita kan mulai dari proses penyidikan lagi. Ya toh, pemeriksaan saksi kembali, ahli kembali, kemudian ya terdakwa tidak ada toh, sehingga kita limpahkan lagi setelah proses penyidikan, proses pra penuntutan dinyatakan lengkap oleh jaksa P16, lalu kita limpahkan lagi ke pengadilan, dan sampai hari ini berjalan proses sampai tahap penuntutan. Dan nanti minggu besok sudah pledoi dari waktu itu masih dari kuasa hukumnya. Siap.